Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Kairani dengan NIM 2110852016. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya mengenai kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan perdagangan ke Tiongkok. Pada penelitian ini, ada pun dosen pembimbing saya yang pertama Bapak Dr. Apriwan MA dan yang kedua Miss Putih Viola Elian Nasir SSMA. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu Australia dan Tiongkok telah menjalin kerjasama perdagangan jauh sebelum kedaulatan Tiongkok diakui oleh Australia. Dan kerjasama ini semakin mengalami peningkatan meski tidak adanya hubungan diplomatik di antara kedua negara. Australia dengan Tiongkok mulai menjalankan kerjasama di beberapa bidang, termasuk bidang ekonomi setelah Australia mengakui kedaulatan Tiongkok. Melalui kerjasama ini, Australia dan Tiongkok berhasil menjadi mitra dagang yang solid. Terbukti, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi Australia dikarenakan Tiongkok membeli hampir sepertiga dari semua ekspor Australia. Namun, di tahun 2020, hubungan kedua negara mengalami ketegangan, tepatnya saat COVID-19, di mana pada saat itu Australia meminta Tiongkok untuk secara terbuka dalam menangani kasus pandemi COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Tiongkok. Tindakan Australia ini kemudian mendapat respon keras dari Tiongkok. Tiongkok diketahui menjatuhkan sanksi perdagangan berupa pemberlakuan tarif dan pembatasan ekspor terhadap produk Australia. Kebijakan tarif yang diberlakukan Tiongkok memberikan pukulan telak bagi sejumlah industri di Australia karena tidak bisa masuk ke pasar Tiongkok dan membuat Australia harus melakukan kebijakan seperti negosiasi untuk kembali meningkatkan perdagangan ke Tiongkok. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu kebijakan Australia dalam meningkatkan kembali hubungan perdagangan ke Tiongkok setelah pemberian sanksi tarif oleh Tiongkok terhadap komoditas ekspor Australia. Yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kebijakan Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan ke Tiongkok. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan ke Tiongkok. Manfaat penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada semua orang, terkhusus mahasiswa hubungan internasional terkait kebijakan Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan ke Tiongkok. Dan kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat mengetahui, mendapatkan wawasan, serta pengetahuan empirik mengenai kebijakan Australia dalam meningkatkan kerjasama perdagangan ke Tiongkok. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 studi pustaka dari artikel atau jurnal. Artikel yang pertama berjudul Australia-China Trade Tension During the COVID-19 Pandemic, Australia Reaction to China Trade Sanction yang ditulis oleh Ferencia Visa Monzalsha, Ari Kusuma Paksi, dan Muhammad Dafa Hanggariksa pada tahun 2023. Dan artikel yang kedua berjudul Implikasi AUKUS terhadap hubungan ekonomi Australia dan Tiongkok pada tahun 2021 sampai 2022 yang ditulis oleh Fajar Oktavianto pada tahun 2023. Artikel yang ketiga berjudul Analisis Kebijakan Luar Negeri, Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Border Australia tahun 2013 yang ditulis oleh Paramita Asri Widyastuti, Dava Amadeus, dan Prihandono Wibowo pada tahun 2021. Artikel yang keempat berjudal Chinese Coercion dan Australia Resilience yang ditulis oleh Richard McGregor pada tahun 2022. Dan artikel yang kelima berjudul Economic Power and Vulnerability in Sino-Australian Relation yang ditulis oleh Victor Ferguson dan Darren Lim pada tahun 2020. Adapun kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rational Choice Theory. Teori pilihan rasional dari Charles Kigley dan Shannon Blanton. Teori pilihan rasional merupakan teori yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan pilihan dan mengkaji perilaku pengambil keputusan sehingga memungkinkan negara atau aktor untuk bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari tindakan tersebut. Menurut Charles Kigley dan Shannon Blanton, teori pilihan rasional didefinisikan sebagai perilaku terarah pada tujuan yang ditunjukkan oleh individu ketika mengambil keputusan yang rasional dari suatu peristiwa internasional dengan memastikan konsekuensi dari keputusan yang telah diambil.
Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan menurut Kigley dan Blanton, yang terdiri dari problem recognition and definition, goal selection, identification of alternatives, dan choice. Yang pertama, problem recognition and definition, yaitu merupakan tindakan pengambilan keputusan yang dimulai ketika para pembuat kebijakan menemukan sebuah masalah eksternal dan kemudian berupaya mendefinisikan masalah tersebut secara objektif serta menemukan karakteristik pembedanya. Yang kedua ada goal selection. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, selanjutnya para aktor pembuat kebijakan menentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Solusi ini pada akhirnya akan menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Solusi ini juga mencerminkan tujuan negara dan didasarkan pada kepentingannya. Yang ketiga ada identification of alternatives. Setelah menetapkan tujuan yang diinginkan, para pembuat kebijakan kemudian menentukan solusi atau tindakan untuk mencapainya yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Itu sebabnya, untuk memaksimalkan tujuan dan kepentingan, negara perlu mengembangkan beberapa alternatif strategi kebijakan. Dan yang keempat ada choice. Dalam hal ini, para aktor pembuat kebijakan memilih salah satu alternatif kebijakan yang memiliki kemampuan peluang untuk bisa mencapai tujuan dan kepentingan dari negara. Metodologi penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan batasan penelitiannya pada tahun 2020 hingga 2025. Unit analisisnya adalah Australia dengan unit eksplanasi Tiongkok dan level analisisnya adalah negara. Teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dan teknik analisis datanya menggunakan teknik kualitatif yang menyertakan metode pengumpulan data dan uraian data yang sangat akurat dan intensif. Terakhir, sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penelitian ini yang pertama terdiri dari bab 1 pendahuluan, kedua bab 2 kerjasama perdagangan Australia dan Tiongkok, bab 3 ketegangan hubungan Australia dan Tiongkok, bab 4 analisis kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan perdagangan ke Tiongkok pasca ketegangan, dan yang ke bab kelima ada penutup. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 diskusi, yaitu kerjasama Australia dengan Tiongkok. Pertama akan dijelaskan mengenai sejarah hubungan bilateral Australia dan Tiongkok. Sejarah hubungan Australia dan Tiongkok sangatlah panjang. Terdapatnya proses kesepakatan yang begitu panjang bagi Australia dan Tiongkok untuk bisa menjalin hubungan diplomatik. Australia diketahui harus menyelesaikan dua permasalahan untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok, yaitu Australia harus mengakui One China Policy, di mana hanya ada satu China yaitu Tiongkok, dan Australia juga harus memberikan dukungan terhadap Tiongkok untuk menjadi anggota Dewan PBB menyingkirkan Taiwan. Hingga pada tanggal 21 Desember 1972, tepatnya pada masa kepemimpinan PM William McMahon, Australia secara resmi menjalin hubungan diplomatik setelah ditandatangannya Joint Communique di antara kedua negara. Yang kedua adalah kerjasama perdagangan Australia dan Tiongkok. Kerjasama perdagangan antara Australia dan Tiongkok mulai terjalin setelah adanya kebijakan program modernisasi ekonomi Tiongkok yang diterapkan pada masa pemerintahan Deng Xiaoping pada tahun 1978. Setelah modernisasi, kerjasama perdagangan antara Australia dan Tiongkok dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase pertama pada tahun 1979 sampai 1989, di mana pada fase tersebut menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan berjumlah 1,14 miliar dolar di tahun 1979 dan 1,55 miliar di tahun 1989. Fase kedua yaitu pada tahun 1990 dan sampai 1999, di mana pada fase tersebut perdagangan kedua negara menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat, yaitu sekitar 1,61 miliar dolar di tahun 1990 dan 6,31 miliar dolar di tahun 1999. Dan fase yang ketiga pada awal tahun 2000-an, di mana pada fase tersebut terjadinya peningkatan pertumbuhan perdagangan yang begitu signifikan, di mana pada tahun 2003 hingga 2005 jumlah total perdagangan yang diperoleh mencapai 30 miliar dolar. Selanjutnya masuk kepada bab 3, yaitu ketegangan hubungan Australia dan Tiongkok. Penjelasan pertamanya mengenai awal ketegangan hubungan Australia dan Tiongkok.
Memanasnya hubungan Australia dan Tiongkok dimulai pada tahun 2020. Saat itu, Australia mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan Kementerian Luar Negeri untuk membatalkan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh pemerintah luar negeri dengan negara bagian Australia. Pada saat itu, Australia membatalkan perjanjian kerjasama antara Tiongkok dengan Victoria yang merupakan negara bagian Australia pada tahun pada tahun 2019 yang merupakan hubungan kedua negara semakin mengalami ketegangan pada tahun 2020, tepatnya pada masa COVID-19. Saat itu, pemerintah Australia meminta WHO untuk melakukan penyelidikan ulang terkait asal-usul COVID-19. Tindakan Australia ini kemudian mendapat respon keras dari Tiongkok. Tiongkok memilih untuk menjatuhkan sanksi, tarif, dan pembatasan terhadap produk-produk Australia. Selanjutnya mengenai dampak ketegangan hubungan antara Australia dengan Tiongkok terhadap komoditas perdagangan Australia. Eee, Ketegangan hubungan antara Australia dengan Tiongkok telah membuat, komoditas perdagangan Australia tidak dapat masuk ke pasar Tiongkok. Pada Februari 2019, Bea Cukai Pelabuhan Utara Tiongkok melakukan pelarangan terhadap impor batu bara Australia dan berencana melakukan pembatasan bagi keseluruhan impor batu bara dari semua sumber hingga tahun 2019 sebesar 12 juta ton. Di November 2020, Tiongkok juga menjatuhkan tarif sebesar 218% pada komoditas anggur Australia. Tarif ini kemudian membuat nilai ekspor Australia secara global mengalami penurunan sebesar 24% menjadi 2,27 miliar dolar. Pada Mei 2020, Tiongkok juga melakukan pelarangan impor terhadap 4 perusahaan pengolah daging terbesar di Australia. Kemudian di tahun 2020, Tiongkok juga kembali melakukan pelarangan untuk yang kelima kalinya pada perusahaan daging milik Australia. Tiongkok menilai pelarangan ini sebagai bentuk perlindungan karena Tiongkok menemukan eee, zat-zat berbahaya pada daging, milik Australia. Dan pada Mei 2020, Tiongkok juga memberlakukan tarif anti-dumping dan anti-subsidi sebesar 80,5% pada komoditas jelai milik Australia, dan tarif ini direncanakan akan diberlakukan hingga tahun 2025. Selanjutnya masuk kepada bab 4 mengenai analisis kebijakan Australia dalam meningkatkan hubungan perdagangan ke Tiongkok pasca ketegangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, eee peneliti menggunakan teori pilihan rasional dari Kigley dan Blanton dalam menganalisis penelitian ini, di mana Kigley menyatakan ada 4 tahapan dalam proses pembuat kebijakan. Yang pertama ada problem recognition and definition, yang kedua ada goal selection, yang ketiga ada identification of alternatives, dan yang keempat ada choice. Yang pertama kita akan membahas mengenai problem recognition and definition, yaitu permasalahan pembatasan ekspor Australia ke Tiongkok. Pembatasan ekspor Australia ke Tiongkok terjadi di tahun 2020. Pada saat itu, Australia meminta WHO untuk melakukan penyelidikan ulang terkait asal-usul COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Tiongkok. Tindakan Australia ini direspon Tiongkok sebagai bentuk serangan politik dan menuduh Australia sebagai bawahan Amerika Serikat. Situasi semakin memburuk ketika Tiongkok memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dan larangan impor terhadap komoditas perdagangan Australia yang masuk ke Tiongkok. Yang kedua yaitu goal selection atau tujuan yang ingin dicapai oleh Australia. Dalam hal ini, pemulihan hubungan perdagangan dengan Tiongkok bagi Australia sangatlah penting bagi stabilitas perekonomian Australia. Australia berupaya melakukan pemulihan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Tiongkok untuk membuka kembali akses pasar Australia ke Tiongkok yang sebelumnya mengalami pembatasan akibat kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Tiongkok. Yang ketiga ada identification of alternatives, yaitu pilihan alternatif kebijakan Australia. Dalam hal ini, Australia memilih untuk mengajukan gugatan ke World Trade Organization atas kebijakan tarif yang diberlakukan Tiongkok terhadap komoditas perdagangan Australia. Pada Juni 2021, Australia meminta pertemuan dengan pemerintah Tiongkok
Untuk membahas tindakan yang diambil Tiongkok terhadap impor anggur Australia, Australia menilai bahwa tindakan anti-dumping dan pembatasan yang dilakukan oleh Tiongkok bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Artikel 6 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Kemudian, di tanggal 26 Oktober 2021, WTO kemudian membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan di antara kedua negara dan menyertakan 18 negara sebagai pihak ketiga dalam permasalahan ini. Dan yang terakhir ada choice, pilihan yang diambil Australia dalam mengatasi pembatasan ekspor Tiongkok. Dalam hal ini, Australia memilih untuk melakukan komunikasi strategis bersama Tiongkok dalam mengatasi ekspor perdagangan Australia ke Tiongkok. Hubungan Australia dengan Tiongkok mulai mengarah ke perbaikan setelah Albanese dan partai buruhnya menang dalam pemilu menggantikan Scott Morrison dari Partai Liberal di pemerintahan Australia. Sejak berkuasa pada tahun 2022, Albanese telah menerapkan kebijakan dialog yang positif dengan Tiongkok berdasarkan prinsip kerjasama, melakukan dialog yang konstruktif, dan tidak menghindari perbedaan. Albanese menyatakan bahwa mereka akan melakukan pemulihan hubungan dengan Tiongkok secara berhati-hati melalui pendekatan yang positif. Untuk itu, dialog merupakan langkah yang bisa diambil dalam pemulihan hubungan ini. Pemerintah Australia melakukan dialog strategis serta kunjungan ke Tiongkok dari tahun 2022 hingga tahun 2025 untuk membahas mengenai hubungan perdagangan di antara kedua negara yang sempat memburuk. Tindakan ini terbukti berhasil. Tiongkok menyetujui untuk memulihkan hubungan di antara kedua negara dan menyetujui untuk menghilangkan tarif dan pembatasan terhadap produk-produk Australia yang masuk ke Tiongkok. Terakhir ada dampak komunikasi strategis dengan Tiongkok terhadap komoditas ekspor Australia. Komunikasi strategis dengan Tiongkok telah membawa perubahan pada ekspor Australia ke Tiongkok. Satu persatu, komoditas Australia mengalami penghapusan tarif. Pada 5 Agustus 2023, Tiongkok secara resmi mencabut tarif sebesar 80% pada komoditas jelai Australia, dan jelai menjadi komoditas ekspor Australia yang pertama kali dihapuskan tarifnya. Pada 29 Maret 2024, Tiongkok juga mengumumkan penghapusan tarif terhadap anggur Australia. Penghapusan tarif ini telah membuat nilai ekspor Australia di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 41%. Kemudian, pada 30 Mei 2024, Tiongkok juga diketahui mencabut larangan impor terhadap 5 perusahaan pengolah daging milik Australia yang sebelumnya tidak mendapatkan akses impor ke wilayah Tiongkok. Terakhir yaitu bab 5, kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut teori pilihan rasional dari Charles Kigley dan Shannon Blanton, ada 4 tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan Australia dalam mengatasi pembatasan ekspor ke Tiongkok. Pada tahapan pertama, Problem Recognition and Definition, Australia mengalami sanksi tarif dari Tiongkok akibat tindakan Australia yang meminta penyelidikan ulang terhadap asal-usul COVID-19. Tahapan kedua yaitu Goal Selection, yang ingin dicapai oleh Australia yaitu Australia ingin membuka kembali ekspor ke Tiongkok. Dan yang ketiga ada Identification of Alternatives. Pilihan alternatif yang diambil oleh Australia dalam permasalahan ini adalah mengajukan gugatan ke World Trade Organization dalam mengatasi permasalahan perdagangan di antara kedua negara. Dan yang terakhir, pilihan yang akhirnya dipilih oleh Australia dalam mengatasi pembatasan ekspor ke Tiongkok adalah Australia memilih untuk membangun komunikasi strategis dengan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan perdagangan di antara kedua negara. Adapun untuk saran, penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian selanjutnya, isu ini mungkin bisa dikaji dengan menggunakan kerangka atau konsep yang berbeda sehingga mungkin bisa mendapatkan hasil yang berbeda juga. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.